Selamat siang semuanya, kita masih di dunia sawah dan betapa yang namanya kita memang memahami diri kita itu tergantung struktur yang kita jalani. Nah, kita sedang ada di desa, maka kita harus memahami tentang struktur, pola pikir, bahkan identitas yang dirasa menjadi bagian dari seseorang di desa ini. Ya, dengan bertani itu adalah menjadi sesuatu yang bersifat identitas. Sesuatu yang sering dilakukan berkali-kali dalam jangka waktu yang lama itu akan menjadi sesuatu yang disebut dengan identitas. Sehingga ketika seseorang kehilangan pekerjaannya, maka dia kehilangan identitasnya. Seperti itulah ya. Jadi memang sosiologi pedesaan itu tidak bisa tanpa memahami tentang Lebenswelt atau dunia hidup dari sang petani. Ya, bertani itu sesuatu yang membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, kesabaran, dan tentu saja bukan hanya persoalan orientasi hasil ya, karena itu menjadi suatu identitas diri dan sesuatu yang pada akhirnya menyenangkan. Mereka jalani karena itu menyenangkan. Apalagi mereka mendapatkan uang dari hasilnya itu, ya itu sangat menyenangkan sekali. Jadi memang banyak problem di dalam dunia pertanian, misalnya ya harga pupuk naik, misalnya itu juga kan nambah biaya. Belum juga harus kalau ada hama, katanya di sini ada soal tikus atau problem soal padinya nanti isinya tidak ada atau hapa gitu ya, istilahnya kalau di lingkungan orang Sunda ini Pariangan ya, ininya hapa gitu ya. Belum lagi burung juga ini ya suka makan padi atau pare, jadi ya itu sebagai sesuatu yang biasa saja di dalam persoalan itu. Maka memang persoalan air ini juga sangat penting tersendiri juga ya. Air kalau musim kering gitu ya, atau halodo itu kan bermasalah juga. Begitu juga ketika masa panen hujan. Nah, ini sesuatu yang menyulitkan juga karena harus menjemur padi itu kan butuh panas gitu, sedangkan di sini sedang hujan terus. Jadi baru juga jemur sebentar hujan, atau kita udah melihat awan itu ya berpotensi hujan, ya tentu saja tidak akan lagi menjemur lagi gitu. Nah, disinilah butuh kesabaran. Bahkan ada juga yang istilahnya padinya atau parenya itu istilahnya udah jadi itu, udah tumbuh padinya lagi gitu, parenya itu tumbuh lagi. Ya, itu gara-gara lama tidak dijemur gitu. Jadi tumbuh ada daun lagi gitu ya. Di padinya itu keluar lagi tanaman lah gitu. Nah, kita ya memang bertani itu melibatkan antara dialektika antara alam gitu ya. Jadi kita tergantung dengan alam juga sebenarnya. Tapi inilah usaha di desa yang tentu saja berpengaruh ya. Karena penyediaan pasokan pangan itu kan dari desa. Ya, pemerintah tidak bisa menganggap hal remeh ya tentang pertanian. Dan tentu saja Indonesia ini kan negara agraris ya, atau pertanian gitu. Nah, disinilah pentingnya kita melibatkan diri ya, sekali-sekali turun ke sawah bagi yang punya sawah gitu kan. Karena isunya politik global ini adalah isu krisis pangan ya. Di Ukraina perang itu ada efek soal pasokan gandum, ya tentu saja ada efeknya ya ke gandum itu. Mungkin ada makanan kita yang bahan dasarnya adalah gandum ya, salah satunya mie gitu ya, itu tapi itu bagi yang pengusaha mie kali ya. Dan ya intinya ada krisis energi karena persoalan minyak juga. Beberapa negara tentu saja diberhentikan oleh Rusia untuk memasok minyak darinya. Juga gandum juga ternyata dari Ukraina, dari Rusia. Karena beberapa negara menginstruksikan untuk tidak membeli barang dari Rusia.
Nah, kita ini juga akan mengalami krisis, tapi untuk pasokan di dalam negeri haruslah kuat ya, biar kita tidak tergantung kepada yang lain. Nah, di sini eh, pertahanan pangan ini sangat penting sekali, khususnya di masyarakat, dan jangan ya kalau bisa harga padi itu ya dinaikin lah ya, jangan sampai membuat petani standar saja hidupnya, atau ya naiklah harganya mungkin di sana, biar petani juga bisa sejahtera gitu. Terima kasih.